Tetap berhati-hati di dalam kaitan ini. Kemudian pastikan kalau memang tidak perlu sama sekali untuk keluar dari rumah, lebih baik tidak keluar dari rumah. Data yang kita miliki dan data yang dimiliki secara global, memang pada kelompok usia muda memiliki daya tahan yang lebih baik dibanding dengan yang usia lebih lanjut. Namun harus dipastikan bahwa bukan berarti kelompok yang usia muda ini tidak bisa terkena. Bisa terkena dan tanpa gejala. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor cepatnya penyebaran. Karena kita terkena tanpa gejala dan kemudian tidak melakukan isolasi diri. Problem inilah yang kemudian menjadi hal yang mendasar sehingga sebaran bisa menjadi semakin cepat. Apabila ini menular ke saudara-saudara kita yang usianya lebih tua dan rawan, maka ini akan menjadi permasalahan yang serius untuk keluarga kita. Oleh karena itu, meskipun masih merasa muda, masih merasa kuat, perhatikan betul bahwa kita bisa menjadi salah satu sumber penyebaran di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, patuhi benar himbauan dari pemerintah untuk lebih banyak di rumah. Patuhi betul untuk kemudian semaksimal mungkin tidak keluar dari rumah. Ini yang menjadi penting di dalam kaitan dengan pencegahan. Kemudian pemerintah secara bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencoba melakukan pengendalian terhadap sebaran ini. Beberapa saat yang lalu sudah muncul kebijakan untuk melaksanakan pemeriksaan cepat, rapid test. Dan ini sudah kita laksanakan sejak kemarin sore di beberapa kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Kita akan melakukan ini secara luas di seluruh Indonesia pada kelompok yang berisiko. Oleh karena itu, rapid test, pemeriksaan cepat, akan kita sinergikan dengan kegiatan tracing pada kasus yang positif. Sebagai contoh yang dilaksanakan tadi malam, maka keluarga kasus positif yang kita rawat di rumah sakit, kita datangi ke rumahnya dan seluruh yang ada di rumah itu kita lakukan tes. Demikian juga nanti akan kita lakukan pelacakan di tempat kerjanya. Inilah yang dilakukan di dalam kaitan dengan pemeriksaan cepat terkait juga dilakukan dengan screening ini. Tujuannya adalah sesegera mungkin kita menemukan kasus-kasus positif dan kemudian melakukan isolasi di tengah masyarakat supaya tidak menjadi penyebaran baru. Saudara-saudara, hasil negatif dari rapid test tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit. Bisa saja pada pemeriksaan ini didapatkan hasil negatif pada orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini, tetapi respon serologi, respon imunitasnya belum muncul. Ini sering terjadi pada infeksi yang masih berada di bawah 7 hari atau 6 hari. Hasilnya pasti akan negatif. Oleh karena itu, ini akan diulang lagi untuk 6 hari atau 7 hari kemudian dengan pemeriksaan yang sama. Dan kita menginginkan siapapun, meskipun di dalam pemeriksaannya negatif, tidak kemudian merasa dirinya sehat, tetap harus melaksanakan pembatasan, mengatur jarak, dalam konteks berkomunikasi secara sosial. Oleh karena itu, pahami betul bahwa hasil negatif tidak memberikan garansi bahwa tidak sedang terinfeksi COVID-19. Ini yang harus kita mengerti bersama. Oleh karena itu, kebijakan terkait dengan mengatur, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, menghindari kerumunan dan sebagainya, tetap menjadi pilihan yang pertama. Kemudian, hasil positif pun juga akan kita tindak lanjuti, karena belum tentu hasil yang positif ini membutuhkan rawatan di rumah sakit. Prinsipnya adalah isolasi. Isolasi yang kita kenal adalah isolasi perorangan, karantina perorangan, dan bisa juga dilaksanakan karantina rumah sakit. Manakala memang ada penyakit yang mengikuti atau ada keluhan-keluhan yang mengikuti yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit. Oleh karena itu, sekalipun hasilnya negatif, tidak boleh menganggap bahwa dirinya betul-betul sehat
dan terbebas dari coronavirus disease 19. Bisa saja kalau saat ini negatif, dengan ketidakhati-hatian bisa saja tertular orang lain yang positif. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita. Berikutnya, pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan salah satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine. Sekali lagi, kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine, membeli kloroquine dan menyimpannya. Ingat, kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter. Oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harus diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama.